Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Osaka bersama Hizbul Waton edisi Ramadan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membawakan podcast yang bertemakan di mana kaki melangkah ibadah tetap terjaga. Sebelumnya nih, aku punya pantun buat kalian. Kalau dua bait pertama, jangan lupa bilang cakep ya. Jalan-jalan ke Semarang, tak lupa membeli ikan bandeng tanpa duri. Tak kenal maka tak sayang, jadi izinkan saya untuk kenalkan diri. Halo semua, nama aku Arumi Syafwa Tabris yang biasa dipanggil Arumi. Di sini aku akan menjadi moderator pada podcast kali ini. Tentu saja nih, aku tidak sendirian. Aku membawa temanku untuk ngobrol bersama dengan pematerinya. Mari kita sambut Muhammad Irsyad Al-Mubarok. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Irsyad Al-Mubarok. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang ibadah tak terhalang oleh jarak. Bagaimana kita bisa tetap khusyuk dan juga menjaga sholat kita ketika sedang berpetualang. Pada kali ini saya tidak hanya ditemani oleh Arumi, dan juga saya akan ditemani oleh narasumber yang hebat yang dapat menuntaskan semua pertanyaan yang ada di dalam pikiran kita. Mari kita sambut Pak Aditama. Say hi Pak Aditama. Halo, terima kasih. Ini anak-anak milenial yang luar biasa hebat. Amin. Alhamdulillah saya ada Pak Aditama yang diamanahi untuk menjadi guru Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Dan ini kita diajak dialog sama anak-anak yang luar biasa kerennya. Perjalanan memang seringkali menjadi tantangan untuk kita. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk para musafir. Mungkin Pak Aditama bisa menjelaskan dan juga memberitahu apa saja keringanan yang diberikan oleh Allah kepada para musafir. Ini anak-anak yang keren, yang hebat, bahwa kita ini dimudahkan oleh Allah dalam hal beribadah. Dan di sini kalau kita dalam perjalanan, jika kita melakukan halangan, pasti Allah memberikan kemudahan. Contoh, misal kita ini jalan-jalan misalnya dari Gresik ke Jakarta. Padahal di situ masuki 2 waktu sholat yang bersamaan. Kita diberikan 2 kemudahan. Kalau kita sholat jamak, jadi zuhur asar ya, zuhur asar mungkin kita jamak 4-4. Lalu kita pergi sehingga khawatir nanti di sana sudah maghrib misalnya. Atau nanti dibalik, misalnya waktunya cukup, ternyata kita jam 11 sudah harus bangun ini sesuai dengan jam tiket. Kalau kita terlambat kan agak lebih jauh. Bisa kita di jamak takhir. Nah, jamak takhir ini kita ini ada 2. Kalau kita di tempat yang jauh, tidak domisili kita diberi keringanan lagi nih, yaitu qashar. Nah, qashar itu jamak qashar ya, sudah digabungkan dapat rukhsah 2-2. Keren kan? Enak kan? Islam itu kan keren. Jadi insya Allah apapun aktivitas kita, jadi kita tetap happy dalam beribadah gitu. Wah, keringanan yang sangat luar biasa ya Pak Adi. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana kita bisa melakukan keringanan itu dengan baik. Makanya yang tadi harus kita manfaatkan betul. Kita tidak dalam rangka enak ya, terus malas-malasan enggak. Tapi kita tahu ilmunya. Makanya yang tadi ada sholat jamak. Jamak itu menggabungkan 2 sholat 4-4. Dan ini kalau kita di domisili, di tempatnya kita manfaat. Tapi kalau di tempat kita musafir, itu kita boleh rukhsah, yaitu 2-2. Dan ini dibolehkan dalam agama. Maka alangkah kurang dimanfaatkannya, apalagi generasi milenial yang keren-keren ini. Malas itu menjadi tidak ada nilainya sesungguhnya, karena kita sudah diberikan cara-caranya. Begitu. Kadang kita merasa kesulitan untuk sholat di tempat yang tidak familiar. Lalu cara untuk mengatasinya bagaimana ya Pak Adi? Solusinya adalah kita di tempat yang pasti, karena kita bentuknya musafir ya, pasti pendatang lah. Pendatang. Jadi kita lihat dulu
Kalau kita misalnya lihat di area situ masjid, kita cari tempat-tempat umum dulu lah yang notabene buat lalu lalang banyak orang, biar kita itu enak. Misalnya kita menepi di tempat yang ada masjid besarnya itu, atau rest area kalau lewat jalan tol, atau kalau misalnya lewat bawah, biasanya kan pinggir jalan-jalan ada masjid-masjid besar itu. Nah itu bisa kita di sana. Jadi insya Allah apapun kondisi kita, kemudahan-kemudahan itu ada. Apalagi kita punya ini ya, punya HP ini yang semuanya ada di sini, baik itu secara di Google Map ataupun bahkan nanti kemudahannya bolehlah tanya orang kalau mungkin dalam kondisi kita di HP kita mati dan seterusnya, misalnya arah kiblat kemana dan seterusnya. Tapi kalau kita sudah punya pegang ini, insya Allah kalau ini tidak di masjid ya, atau mungkin di pom bensin kan nggak ada arah kiblat, kadang itu arahnya itu, jadi kita bisa memfungsikan ini dengan baik arah kiblat. Jadi insya Allah sekarang semakin canggih dan semakin mudah. Makanya kalau anak-anak milenial meninggalkan sholat itu tidak zaman ya. Selain keringanan, apakah ada cara agar sholat kita lebih khusyuk ketika di perjalanan? Mungkin bisa dijelaskan. Dalam perjalanan ini ada keringanan lagi sebenarnya, karena sholatnya singkat. Ambil saja surat-surat yang pendek tapi menguatkan hati kita. Jadi tidak terlalu banyak karena kita memang terbatas oleh waktu. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengkondisikan satu misalnya sholat. Karena kita hubungkan dengan perjalanan. Anggap saja sholat itu menjadi wasilah keselamatan kita. Andai saja kita biar sholat kita lebih khusyuk, kita boleh introspeksi, jangan-jangan ya, tapi moga-moga tidak ya, jangan-jangan ini adalah perjalanan kita yang terakhir, sehingga sholat kita ini anggap menuju bahwa sholat kita ini sholat yang spesial untuk Sang Pencipta kita, sehingga kalau itu kita lihat dan kita sudut pandang itu, insya Allah nanti bahkan tidak sekedar khusyuk ya, nangis kita kalau sholat dalam kondisi sholat kita memberikan bahwa sholat ini adalah pemberian yang terakhir itu. Pak Adi mungkin bisa memberikan sedikit pengalamannya ketika sedang berpetualang. Lalu juga bisa memberikan sedikit kata untuk para petualang di luar sana. Ini berkenaan dengan pengalaman ya. Memang kita semua, apalagi aktivis, nah, nanti adik-adik milenial ini kan menjadi aktif, sekarang aja sudah aktivis, mungkin levelnya masih di daerah regional ya, tapi kalau nanti sudah aktivis keluar kota, bahkan nanti bisa jadi anak-anak ini kan masih SMA ya, nanti kalau kuliahnya di luar negeri kan malah justru lebih jauh lagi dan waktu-waktunya berbeda. Nah, itu harus di-manage dengan baik. Jadi sholat oke, aktivitas jalan. Dan itu yang menjadi kita titik poin dimanapun kita berada, maka kita harus enjoy, jadikan ibadah itu gembira. Maka sering saya sampaikan kepada anak-anak milenial itu ya, tagline-nya selalu saya sampaikan, jika kebahagiaan itu bisa didapat dengan kebaikan, mengapa kita cari kebahagiaan dengan keburukan? Begitu. Wah, terima kasih banyak ya Pak Adi sudah meluangkan waktunya dan juga sudah men-sharing beberapa ilmu yang bermanfaat. Mungkin dari Pak Adi sendiri ada kata-kata untuk para musafir atau petualangan ini? Terima kasih wahai pemirsa, pendengar, atau para viewer yang punya aktivitas sering banyak berpetualang. Nah, ini ada teman kita. Teman kita ini sudah pakai hasduk halwi, ini kan biasanya suka mengembara ke gunung, ke pantai, ke hutan, bahkan bisa jadi kemana-mana. Jadi ini tipsnya adalah jadikan aktivitas kita itu menjadi aktivitas yang menyenangkan, tapi tidak lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih anak-anakku yang hebat, yang keren, generasi milenial, tetap semangat dan jangan lupa bahagia dalam beribadah. Terima kasih. Demikianlah podcast Osaka bersama Hizbul Waton edisi Ramadan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Aku Arumi. Hai Ustaz. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam